Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait isu yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan masuk ke dalam kabinet. Isu tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial dan memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan independensi Bank Sentral. Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Purbaya justru mempertanyakan sumber informasi yang menyebut adanya rencana perubahan posisi Bank Indonesia. Purbaya menegaskan bahwa pembahasan mengenai isu tersebut masih terlalu dini. Menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini, mengubah sistem yang sudah berjalan justru berpotensi menjadi langkah yang kurang baik. Pernyataan itu menjadi perhatian karena Bank Indonesia memiliki posisi khusus dalam sistem ekonomi dan keuangan nasional. Sejak tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Status tersebut ditetapkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Independensi BI menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan Bank Sentral. Karena itu, isu mengenai kemungkinan BI berada di bawah Kementerian Keuangan langsung memunculkan pertanyaan mengenai perubahan hubungan antara pemerintah dan Bank Sentral. Namun, Purbaya menilai fokus utama saat ini bukanlah mengubah struktur atau sistem yang sudah ada. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memperbaiki kinerja seluruh lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Purbaya menekankan perlunya memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta lembaga penjamin simpanan atau LPS. Koordinasi yang lebih erat dinilai dapat membuat kebijakan ekonomi, moneter, serta kebijakan sektor keuangan berjalan lebih selaras. Dengan sinergi yang kuat, setiap lembaga dapat menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing, sekaligus bergerak menuju arah kebijakan yang saling mendukung. Purbaya juga menyinggung soal pengawasan terhadap Bank Indonesia. Menurutnya, DPR pernah menyampaikan keinginan agar fungsi pengawasan terhadap Bank Sentral diperkuat. Purbaya mengungkapkan bahwa DPR mempertanyakan mengapa Presiden dan Menteri Keuangan dapat memperoleh peringatan keras dari DPR, sementara pengawasan terhadap Bank Sentral dipandang berbeda. Meski demikian, Purbaya menilai pengawasan bukan berarti menghilangkan independensi. Menurutnya, selama pengawasan dijalankan secara transparan, hal tersebut tidak menjadi persoalan. Pernyataan ini menunjukkan adanya dua hal yang sama-sama menjadi perhatian. Di satu sisi, independensi Bank Indonesia tetap menjadi bagian dari sistem yang telah berjalan. Di sisi lain, transparansi dan pengawasan terhadap kebijakan Bank Sentral juga dinilai penting. Karena itu, pembahasan mengenai hubungan pemerintah, Bank Indonesia, DPR, serta lembaga sektor keuangan tidak hanya berkaitan dengan struktur kelembagaan, namun juga menyangkut bagaimana setiap institusi menjalankan tugasnya secara terbuka, bertanggung jawab, dan tetap saling berkoordinasi. Bagi Purbaya, langkah yang perlu dikejar saat ini adalah memperkuat kerjasama antar otoritas. Kementerian Keuangan memiliki peran dalam kebijakan fiskal. Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter. Sementara OJK berperan dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Di sisi lain, LPS memiliki tugas yang berkaitan dengan penjaminan simpanan serta stabilitas sistem perbankan. Keempat lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Namun, kebijakan yang diambil satu lembaga dapat berkaitan dengan kebijakan lembaga lainnya. Karena itu, koordinasi dan sinergi menjadi faktor penting agar kebijakan ekonomi dan keuangan dapat berjalan secara selaras. Di tengah beredarnya isu BI akan masuk ke dalam kabinet, pernyataan Purbaya memberikan sinyal bahwa belum ada kepastian mengenai perubahan sistem tersebut. Ia juga menekankan bahwa perubahan tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa. Fokus utama, menurut Purbaya, adalah memperbaiki kinerja dan memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi dan keuangan. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.